Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Bapak Dr. Mahfud Junedi MAG yang sangat saya hormati serta rekan-rekan sekalian, perkenalkan saya Ulil Albab NIM 1820000111207. Di sini akan menyampaikan makalah tentang perbaikan kurikulum dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah pengembangan kurikulum pendidikan Islam. Rekan-rekan sekalian, bahwa kurikulum menjadi aspek yang sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pendidikan nasional, dan kurikulum merupakan komponen yang sangat penting dalam sistem pendidikan nasional. Karena itu kurikulum selalu harus diperbaiki, sehingga hal wajar apabila kita tahu bahwa kurikulum sudah dilakukan beberapa kali perubahan. Dulu ada CBSA, kemudian ada KBK, kemudian yang terakhir ini ada KTSP, kemudian diganti dengan Kurtilas. Itu semuanya adalah dalam rangka untuk memperbaiki kurikulum. Karena kurikulum itu nanti digunakan untuk manusia, dalam hal ini siswa, siswi, juga oleh guru sebagai subjeknya. Karena manusianya berubah, tentu saja kurikulumnya pun harus berubah dan harus selalu diperbaiki sesuai dengan perubahan zamannya. Ada beberapa titik permasalahan. Yang pertama adalah apa maksud perbaikan kurikulum. Yang kedua adalah bagaimana prosedur perencanaan perbaikan kurikulum. Yang ketiga, bagaimana peranan siswa dalam perbaikan kurikulum, serta yang terakhir, bagaimana peranan guru dalam perbaikan kurikulum. Oke, kita bahas satu persatu. Yang pertama yang dimaksud dengan perbaikan kurikulum. Perbaikan kurikulum adalah merupakan suatu keharusan bagi guru profesional untuk melakukan perbaikan. Mungkin hanya satu atau bisa jadi banyak di antara beberapa aspek kurikulum, terutama yang kaitannya dengan metode pengajaran maupun alat-alat peraga. Itu dilakukan dalam rangka untuk mengatasi masalah yang terjadi dalam dunia pendidikan. Tapi tentu saja harus tetap mengacu pada kurikulum yang berlaku. Kemudian bagaimanakah prosedur perencanaan perbaikan kurikulum? Prosedur yang bisa kita tempuh ada 4, yaitu yang pertama, langkah yang pertama adalah niat awal atau perencanaan awal. Perencanaan awal ini kaitannya dengan untuk penentuan apakah kita bisa melakukan perbaikan, terutama untuk mendapatkan persetujuan, dan lebih penting lagi adalah untuk mendapatkan dana proyek. Karena itu dalam langkah awal ini tentu saja harus bisa dideskripsikan bagaimana program proyek itu sendiri. Kemudian apa tujuannya, kemudian langkah-langkah apa yang akan ditempuh, serta kemudian juga ada identifikasi jenis serta siapa saja nanti yang akan berpartisipasi dalam kegiatan ini. Gurunya, siswanya, atau siapa, semuanya harus jelas. Kemudian yang langkah yang kedua yaitu untuk perencanaan untuk pelaksanaan. Ini kaitannya dengan sumber. Yang pertama adalah sumber daya manusianya, siapa yang akan terlibat. Yang kedua adalah sumber dananya, karena tanpa dana ya nggak mungkin bisa berjalan. Orang Jawa bilang katanya yen ora ono biayane ya engko hasilnya namung biayaan. Nah, gitu. Sehingga biaya ini sangat penting. Kemudian kaitannya dengan sedikidul perencanaan waktu, kapan mau dilaksanakan, di mana, dan sebagainya. Karena itu harus bisa dideskripsikan proyek ini bagaimana secara filosofi, tujuannya, implementasinya, dan sebagainya, sehingga jelas. Yang ketiga adalah memulai operasi. Nah, ini yang paling penting, karena kaitannya berarti administrator harus sudah bisa mencairkan anggarannya. Antara pimpinan dengan pelaksana itu sudah harus ada jalur koordinasi, sudah ada bagaimana nanti jalur monitoringnya dan sebagainya, sudah ada kesepakatan, sehingga diharapkan nanti bisa berjalan dengan sangat baik.
Dan tentu saja yang berikutnya yang keempat adalah evaluasi. Evaluasi ini tidak hanya sekedar hanya melihat dari hasilnya saja, dalam hal ini perubahan yang terjadi pada siswa, tapi juga kita evaluasi bagaimana prosedurnya, bagaimana efektivitas dari program ini, terus bagaimana monitoringnya, semuanya kita evaluasi sehingga diharapkan nanti akan bisa terjawab apakah program ini berhasil, efektif atau tidak. Atau kalau sudah ditemukan kelemahan dan titik kekurangannya, nanti kita bisa cari bagaimana solusi yang terbaik untuk mengatasinya. Kemudian berikutnya, karena perbaikan kurikulum ini kaitannya dengan siswa sebagai konsumennya, maka alangkah baiknya apabila siswa itu bisa dilibatkan. Jadi ibarat kita itu pedagang, siswa itu adalah customer kita, konsumen kita. Karena itu sebagai guru sebaiknya ketika melakukan perbaikan kurikulum, libatkanlah siswa. Kalau kita sebagai guru cukup terbuka, kita bisa memilih siswa untuk dilibatkan langsung secara aktif. Kita ajak duduk bersama untuk bicara bersama, kita ajak musyawarah bersama, kira-kira metode apa yang cocok untuk mereka. Atau mungkin alat peraga mana yang mereka lebih sreg untuk digunakan dalam pendidikan. Sehingga masukan-masukan dari mereka itu akan membuat kita nanti punya bahan dasar bagaimana untuk memperbaiki kurikulum yang kita ajarkan kepada mereka. Atau kalau kita mungkin terlalu jaim, kita bisa melibatkan mereka dengan tidak langsung. Artinya sekarang kan juga sudah ada grup WA, kita sudah ada komunikasi, kita bisa menerima saran-saran, masukan-masukan dari mereka, sehingga itu juga sebagai bahan bagi kita untuk bisa melakukan perubahan kurikulum. Kemudian bagaimana peranan guru? Bagaimana peranan guru? Guru sangat berperan sekali dalam perubahan kurikulum, karena bagaimanapun juga itu sebagus apapun kurikulumnya, mau diganti kayak apapun bentuknya dan metodenya, toh pelaksananya juga guru. Atau guyonannya orang Semarang mungkin ya apapun makanannya ya teh botol opo minumannya. Jadi apapun kurikulumnya, toh guru juga nanti pelaksananya. Karena fungsi utama guru itu adalah sebagai implementer, sebagai pelaksana. Jadi guru itu memang punya wewenang, punya peranan untuk melakukan perbaikan. Tapi jangan lupa bahwa guru di sini adalah sebagai implementer, pelaksana. Jadi artinya kita tidak boleh merubah total dari kurikulum yang sudah ditetapkan. Guru boleh melakukan inovasi, tapi tidak boleh merubah total. Jadi ibaratnya guru sebagai implementer itu, ibarat guru itu tukang masak, maka sudah ada kurikulumnya. Itu apa? Bahan dasarnya tewel, misalnya gori. Nah itu terserah, itu hak dari guru atau hak dari yang masak, itu untuk memasak dengan cita rasa Jogja misalnya, ya jadinya gudeg. Dengan cita rasa Semarang, jadinya ya lodeh. Atau dengan cita rasa Pekalongan dan Batang, jadinya ya megono. Nah, sampai sebatas itu saja. Untuk membuat tewel jadi gudeg, apa tewel jadi megono, apa tewel jadi lodeh. Tapi tewelnya nggak boleh diganti. Kemudian tewelnya diganti dengan terong nggak boleh. Jadi guru hanya sebagai implementer, pelaksana saja. Boleh melakukan inovasi-inovasi, tapi tidak boleh mengganti total. Kemudian fungsi yang kedua, guru juga sebagai adapter, sebagai penyelaras, sebagai penyeimbang. Karena bisa jadi kurikulum yang sudah ditetapkan itu harus kita sesuaikan dengan keadaan siswa, dengan tingkat intelijensi siswa, dengan keadaan kelas, bahkan bisa jadi dengan kaitannya dengan budaya setempat. Kalau kita bicara misalnya tentang bagaimana soto atau bagaimana bakso, maka jangan bicara soal bakso sapi maupun soto sapi di wilayah Kudus. Tentu harus kita sesuaikan, karena bagi orang Kudus menyembelih sapi itu enggak boleh. Karena itu ya jangan bicara soal
bakso sapi maupun soto sapi bagi orang Kudus, kan kita bisa alihkan pada yang lain yang intinya maksudnya sama. Jadi harus diseimbangkan dengan keadaan sekitar. Kemudian yang ketiga, guru juga punya tugas fungsi sebagai developer atau pengembang. Karena dalam hal ini maka guru punya wewenang yang cukup banyak. Dari guru dikasih wewenang untuk bisa merancang, membuat dan mengatur bagaimana kurikulum yang akan diterapkan kepada siswanya. Karena itu guru sebagai pengembang, mengembangkan metodenya, mengembangkan isinya, bahkan tujuannya pun boleh ikut dikembangkan. Tapi dengan catatan tadi tetap tidak boleh melenceng dari kurikulum dasar yang sudah ditetapkan. Dan yang terakhir, guru juga punya peranan, punya fungsi sebagai researcher, sebagai orang yang melakukan penelitian. Maka tugas guru juga untuk melakukan penelitian ketika mengajar. Sekaligus boleh menguji coba, bisa diuji coba alat peraganya, bisa diuji coba metodenya, bisa diuji coba materi pelajarannya, semuanya harus diuji coba. Bahkan termasuk perkembangan siswa, semuanya sebaiknya didata. Karena itu dalam penelitian ini seorang guru sebaiknya ya dianjurkan untuk melakukan penelitian, dan nggak usah jauh-jauh, nggak usah minta izin untuk melakukan penelitian di sekolahan lain atau masuk ke kampung. Cukup sangat mudah, simpel, cukup aja lakukan penelitian tindakan kelas. Itu sangat direkomendasikan. Jadi penelitian tindakan kelas itu berarti kan kita sudah tahu orangnya, kita sudah tahu lokasinya, kita sudah tahu karakternya. Nanti kita bisa coba dengan metode ini bagaimana hasilnya, kita coba dengan teknik seperti ini bagaimana hasilnya. Nah, sehingga akhirnya guru yang profesional sekaligus juga guru yang teliti dan bisa meneliti, sehingga perbaikan kurikulum dengan kerjasama antara siswa dengan guru dan dengan selalu melakukan penelitian, diharapkan perbaikan kurikulum akan semakin inovatif, dan yang pasti hasilnya diharapkan guru maupun pelajaran yang disampaikan kepada siswa nanti akan lebih menarik karena sesuai dengan keadaan yang dibutuhkan oleh siswa. Itu sedikit hal yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.